Semua pujian kita, persembahan kita dan doa kita yang kita lakukan dalam ibadah Minggu Raya pagi hari ini, Tuhan mendengar. Dan ini sudah waktunya Tuhan berbicara dan jemaat mendengar apa yang Roh Kudus menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Mari kita buka di dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pada pasal yang ke-1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Ada yang lihat bisa berdiri dan baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Membangun hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Yohanes pernah menulis 5 buku di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu Injil Yohanes. Lalu yang kedua, ketiga, keempat itu 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Lalu yang kelima itu Kitab Wahyu. Dia pernah menulis 5 kitab di dalam Injil, kitab Injil. Di dalam 1 Yohanes itu, pembacaan tadi pasal 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Ada satu kata yang dia berulang-ulang berbicara dalam beberapa ayat. Yang namanya itu membuat persekutuan, membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tuhan secara pribadi itu, Rasul Yohanes menulis di dalam ayat yang kelima, Allah itu terang, Tuhan itu terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kegelapan yang menulis di sini itu perbuatan-perbuatan dosa. Yang menulis terang itu kebenaran. Karena Efesus 5:9 itu terang itu buahnya itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam Tuhan Allah itu penuh dengan kebenaran. Di dalam Dia tidak ada perbuatan kegelapan. Menurut pasal 1 ayat yang kelima. Lalu
pasal yang 1 ayat yang ke-7 itu, dia itu terang. Lalu pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 2 ke bawah itu, kalau ada punya kerinduan besar untuk membangun dengan Tuhan yang penuh kesucian itu, Tuhan yang penuh terang itu, Tuhan yang di dalam dia tidak ada kegelapan itu. Ayat pasal 2 itu dia menulis beberapa kebenaran yang perlu ikut siapapun dia yang rindu untuk membangun persekutuan yang utuh dengan Kristus. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama yang Rasul Yohanes menulis kepada seluruh umat Tuhan yang rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan yang penuh terang itu, Tuhan yang penuh suci itu. Pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 katakan, mengaku dosa. Jika ada kerinduan untuk membangun dengan Tuhan, mengaku dosa. Sebab kita yang rindu membangun dengan dia itu, kita ada punya perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau ada perbuatan-perbuatan kegelapan, tidak bisa menyambung hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa menyambung persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga pasal 1 ayat 8, kalau ada kerinduan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, katakan di sini mengaku dosa. Ayat 8 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus, Tuhan siap untuk mengampuni. Tuhan siap untuk memberi pengampunan. Jenis apapun dosanya, yang penting yang Tuhan menunggu kita hari ini adalah membuka diri dan mengaku. Darah Yesus siap menyucikan. Tuhan siap memberi pengampunan. Karena demi dosa manusia, Yesus tinggalkan di surga, datang ke dalam dunia, mati di Kalvari. Hari ini juga Yesus menjadi imam besar dan membela kita, semua salah dan dosa kita di pangkuan Allah Bapa di surga. Yang sedang Tuhan menunggu itu keterbukaan kita dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Menurut ayat 9 kata di bawah itu, setelah kita membuka dan mengaku, Tuhan mampu memberi kita pengampunan. Tuhan mampu untuk menyucikan kita dari segala dosa. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita ambil keputusan, saya siap untuk membuka, menyatakan segala dosa, Tuhan siap memberi pengampunan. Tuhan siap memberi penyucian. Tuhan siap memberi penyucian. Lalu pasal 2 ayat 1 katakan begini. Pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat lagi. Setelah kita mengaku, menyatakan semua dosa kita, setelah kita terima pengampunan Tuhan, setelah kita terima penyucian darah Yesus, menyucikan kita dari segala dosa kita, supaya hidup kita terus di dalam hidup yang suci untuk membangun suatu persekutuan yang baik dengan Tuhan itu. Ayat 2, pasal 2 ayat 1 katakan, jangan terulang lagi dengan dosa yang kamu sudah lupakan itu, dosa yang kamu sudah tinggalkan itu, dosa yang kamu sudah matikan itu. Pesanan di sini, jangan terulang lagi. Pasal 2 ayat yang ke-11 katakan begini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi
karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Di dalam Yesus sudah memberi pengampunan. Yesus sudah menyucikan kamu. Kepada kamu ibu-ibu, kepada kamu bapak-bapak, kepada kamu anak-anak muda, kepada kamu anak-anak kecil. Ayat 15 katakan, jangan kamu mengasihi dunia itu. Jangan kamu mengasihi dengan dosa yang kamu sudah matikan dalam Yesus. Jangan kamu cari dengan dosa yang kamu sudah lupakan itu. Ayat 15 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu dosa keinginan yang sudah matikan dalam darah Yesus, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persyaratan yang pertama, harus kita mengaku dosa. Setelah kita mengaku dan memperoleh pengampunan dan penyucian Tuhan, jangan kita cari ulang lagi. Lupakan itu, lupakan terus. Lupakan itu, lupakan terus. Setelah hidup kita memperbaharui, hidup kita menjadi suci, hidup kita bentuk sama dengan Tuhan yang suci, disitulah langkah pertama untuk menuju pada persekutuan kita dengan Tuhan yang seutuhnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal 3 ayat 8 itu, sebab semua dosa itu bersumbernya dari dalam iblis. Pasal 3 ayat 4 itu, orang yang berbuat dosa itu melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Lalu pasal 1 ayat 5 dan 7 itu hidup di dalam terang. Karena Tuhan itu terang, siapapun dia yang rindu untuk membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan itu memiliki hidup yang terang. Memiliki hidup yang terang. Terang itu buahnya kebaikan, keadilan dan kebenaran. Mari kita miliki yang baik di dalam hidup. Mari kita lakukan yang adil, jujur di dalam hidup. Mari kita lakukan yang benar di dalam hidup. Setelah kita melangkah dan tempuh, mengaku dosa dan memiliki hidup yang baik di dalam Tuhan, disitulah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Setelah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, setelah kita menjadi milik Tuhan, setelah kita menjadi umat Tuhan, setelah kita melekat pada Tuhan, setelah kita perkecil di dalam Tuhan dan Tuhan perbesar di dalam hidup, Tuhan akan melengkapi kita dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hati setiap orang percaya. Yang pertama, setelah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, Tuhan sebutkan kita menjadi anak Allah. Tuhan sebutkan kita menjadi anak Allah. Dari sebutan kita waktu kita masih di dalam dosa itu, kita sebut sebagai anak iblis. Setelah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, dan setelah kita bersatu dengan Tuhan, yang lalu anak iblis berubah menjadi anak Tuhan. Pasal 2 ayat 28 dan 29. Maka sekarang anak-anakku,
tinggallah di dalam aku, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa dia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Tuhan sebut kita menjadi anak karena kita sudah memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah. Sebelum memperoleh lahir baru dari Tritunggal Allah, Tuhan tidak bisa sebut kita menjadi anak. Tuhan tidak bisa sebut kita menjadi anak. Setelah kita memperoleh lahir baru dari Tuhan, barulah Tuhan sebut kita menjadi anak. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Setelah kita memperoleh lahir baru dari Allah, semua yang lama, semua yang dunia, semua yang bersumber daripada iblis itu sendirinya lenyap, dan semua yang daripada Tritunggal Allah itu Tuhan hadir melengkapi, Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir melahirkan kita menjadi anak Allah. Tuhan melengkapi kita dengan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes 1 ayat 12. Setelah menjadi anak, berarti kita punya hak untuk memperoleh semua yang daripada Tuhan Allah. Anak berarti kita punya hak memperoleh surga. Kita punya hak memperoleh pahala dan mahkota. Kita punya hak memperoleh hidup kekal. Kita punya hak memperoleh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kita punya hak melengkapi dengan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Kebenaran yang kedua, setelah kita membangun suatu persekutuan yang baik dengan Tuhan. Pasal 2 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-20. Saya akan baca di sini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris yang datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini yang ayat ke bawah itu nanti lanjut. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita bertemu dengan Tuhan, yang kedua yang Tuhan melengkapi kita sebagai anaknya itu, Tuhan memberi kita kuasa untuk melawan dengan dunia ini, untuk melawan dengan antikris, untuk melawan dengan perbuatan-perbuatan gelap, untuk melawan dengan nabi-nabi penyesat, untuk melawan dengan nabi-nabi palsu. Di dunia hari ini, dua kuasa sedang kerja untuk merebut jiwa-jiwa manusia. Jiwa manusia laki-laki, jiwa manusia perempuan, jiwa manusia orang dewasa, jiwa manusia anak-anak. Di dunia hari ini di 5 benua, dua kuasa sedang kerja, siang atau malam, setiap waktu untuk merebut jiwa-jiwa. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal 2 ayat 18. Kristus dan antikristus sedang kerja. Pasal 2:26. Perbuatan baik dan perbuatan gelap sedang kerja. Nabi palsu dan nabi Tuhan sedang kerja. Kuasa iblis dan kuasa Kristus sedang kerja untuk merebut
jiwa-jiwa manusia dalam dunia ini. Setelah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pakai kita menjadi alatnya untuk melawan dengan semua karya-karya daripada iblis. Untuk melawan dengan nabi-nabi palsu, untuk melawan dengan guru-guru palsu, guru-guru penyesat, untuk melawan dengan ajaran-ajaran sesat. Sebab pasal 2, 22 dan 23 katakan begini. Siapakah pendusta itu? Bukanlah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Kita harus melawan karena mereka menyangkal nama Tuhan, menyangkal kebangkitan Tuhan, menyangkal kematian Tuhan, menyangkal kenaikan Tuhan, menyangkal kedatangan Tuhan. Harus kita lawan karena ini doktrin yang melawan dengan doktrin Tuhan, doktrin yang melawan dengan kebenaran Tuhan. Harus kita tegur, harus kita melawan, harus kita kalahkan. Gereja harus kerja. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penyesat-penyesat, guru-guru, nabi-nabi palsu itu bukan datang dari luar. Tapi menurut Robert bicara dalam Rasul Yohanes itu, dia akan keluar dari dalam keluarga kita, dari dalam gereja kita, dari dalam persekutuan kita, dari dalam suku kita. Tetapi jangan kita lihat sisi keluarganya, tapi harus kita lihat sisi kebenarannya. Karena tetap kebenaran tetap benar. Dulu benar, sekarang benar, selamanya benar. Setelah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan itu, Tuhan pakai kita. Pasal 2 ayat 4 dan 5. Lalu 15 dan 17. Mereka mengajar kesucian hidup. Itu tidak penting. Di situ mereka mengajar kesucian hidup itu tidak penting. Yang penting kita datang kepada Dia. Barulah Tuhan akan memberi kita hidup kekal. Tapi menurut kebenaran firman Tuhan, Tritunggal Allah itu suci. Di surga itu suci. Di dalam Tritunggal Allah tidak ada perbuatan kegelapan. Tidak ada perbuatan kegelapan. Jadi siapapun dia yang menyangkal kesucian kebenaran itu, dialah penyesat-penyesat. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diri mereka itu lebih rohani daripada orang lain. Menganggap mereka itu lebih rohani. Menganggap mereka itu mereka yang punya lihat kuasa dan otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Ada banyak penyesat-penyesat gereja dunia pada hari ini. Tuhan pakai kita sebagai gereja. Mari kita bangun, mari kita bangkit untuk melawan. Karena mereka sudah melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang ketiga setelah kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberi kita hidup yang kekal. Tuhan memberi kita hidup yang kekal. Hidup kekal itu bersumbernya dari dalam Tritunggal Allah. Surga itu bersumbernya dari dalam Tritunggal Allah. Sebelum kita bertemu, sebelum kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita tidak bisa terima memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu bagian daripada Tritunggal Allah, bukan itu barang dunia. Ini bukan barang dunia, ini barang surga. Kalau kita mau rindu untuk memperoleh barang surga itu, memperoleh hidup kekal itu, harus kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan memberi kita hidup kekal. Hidup yang baik. Surat Yohanes pasal 5 ayat yang 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia dan melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Lalu ayat 13, 14 dan 15.
Semua itu kutulis kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Setelah kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberi kita hidup kekal. Ayat yang ke-15. Lalu pasal 5 ayat yang ke-16. Setelah kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, Tuhan juga menjawab semua doa kita. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengampuni apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Doa panjang atau doa pendek, doa dengan menangis patah tulang atau tidaknya, itu tidak ada masalah. Dan masalahnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah terikat, sudah menjadi anak dan bapa, satu kata pun Tuhan dengar, 10 kata pun Tuhan dengar, 100 kata pun Tuhan dengar. Tidak minta pun Tuhan akan hadirkan jawaban untuk menolong dan menjawab semua kebutuhan kita. Karena hubungan kita sudah menjadi bapa dan anak. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan di dalam hidup ini, supaya di akhirat kita tidak mengalami kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti. Roh Kudus-Mu mendorong berbicara kami, untuk kami renung kembali model hidup kami hari ini. Apakah sudah menyambung membangun persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Ke dalam tangan-Mu Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong kami yang setia. Mari Tuhan membantu, memberi kami motivasi dan dorongan untuk kami bekerja menuju pada hidup kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ini doa kami. Kepada-Mu Tuhan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan. Amin.